Shalom anak-anakku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepadanya kalau dia boleh mengizinkan kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah pada hari ini dan juga mendengarkan firman Allah tentunya, sama-sama kita berdoa meminta rahmat dan pertolongan Tuhan sehingga firman yang kita dengar bukan saja kita pahami, tetapi sungguh itu boleh kita lakukan dan tinggal dalam hati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biar di tengah kesempatan ini kami menggunakan dengan baik. Kami sungguh-sungguh duduk diam mendengarkan firman Tuhan itu dengan seksama. Sehingga firman Tuhan yang diuraikan bukan saja kami pahami, bukan saja sembari lalu saja, tetapi sungguh tertanam dalam hati kami dan sehingga kami menjadi orang-orang yang mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan-Mu. Mari pimpin kami Tuhan. Mari Tuhan sertai kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema hari ini berbicara soal the broken vessel. Berbicara soal natur kita atau keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Berbahagia setiap kita yang boleh mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Teman-teman, suatu kali dalam perlombaan Formula One yang menjadi satu tontonan dunia otomotif, penggemar otomotif, dikejutkan dengan sebuah kecelakaan dari tim Ferrari. Setelah diselidiki oleh para peneliti ataupun juga para teknisi, ternyata kecelakaan ini terjadi bukan karena kelalaian daripada seorang pengemudi mobil Ferrari Formula balapan itu. Bukan juga karena treknya licin, karena hujan, ataupun juga ada anomali di lain semuanya. Tetapi ternyata kecelakaan ini terjadi oleh karena adanya kelalaian daripada teknisi ketika mobil formula itu masuk dalam pit dan mengganti bannya, ya, mur atau baut di sebelah kiri mobil formula ini itu kurang rekat berapa sentimeter. Sehingga ketika meluncur kembali dan dalam tikungan, baut yang kurang rekat itu membuat ban tersebut itu ada masalah dan akhirnya mobil Ferrari itu harus mengalami kecelakaan, meskipun tidak mengalami korban jiwa. Tetapi sungguh itu menjadi catatan buruk bagi tim Ferrari dalam ajang perlombaan dunia otomotif yang dilihat oleh seluruh negeri saat itu. Teman-temanku setuhan, dari cerita yang sederhana ini kita bisa belajar bahwa ternyata dalam kehidupan kita ada banyak masalah-masalah sepele yang kecil, yang kita anggap biasa saja, itu bisa berakibat fatal dalam kehidupan setiap kita. Dan sering kali ini yang kita lakukan, bukan? Misalnya saja kita terlambat makan, kita terlambat atau lalai dalam mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Kita juga mungkin merasa menyepelekan, sudahlah nggak perlu belajar, toh nantinya tidak memberikan hal yang berdampak apapun. Semua hal yang kita sepelekan, yang kelihatannya sepele itu, ternyata kadang-kadang bisa memberikan dampak loh dalam kehidupan kita. Oleh karena kita terlambat makan, kita bisa sakit. Oleh karena kita lalai dalam mengerjakan tugas dan PR, misalnya. Itu bisa berdampak, membuat kita akhirnya harus mendapatkan nilai yang buruk dan ketinggalan pelajaran dan seterusnya. Nah, anak-anak Tuhan, kelalaian yang terjadi ternyata bukan hanya berbicara soal kelalaian kita dalam hal-hal biasa. Tetapi kelalaian di dalam kehidupan kita itu bisa jadi lalai ataupun juga berdampak secara rohani. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini,
Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Dia menciptakan segala sesuatu itu dengan sangat detail, dengan sangat indah, dan seluruh ciptaan itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan itu mengakhiri seluruh ciptanya dengan kalimat sungguh amat baik, yang artinya bahwa dalam penciptaan Tuhan tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan, tidak ada kepalsuan. Semuanya diciptakan dengan sangat indah. Tetapi hanya saja semua keindahan, kebaikan, kesempurnaan, keharmonisan yang diciptakan Tuhan itu dirusak oleh karena ketidaktaatan manusia yang merasa sepele hanya makan buah yang dilarang. Adam dan Hawa saat itu diperintahkan boleh memakan seluruh buah yang ada di taman itu. Hanya satu buah yang tidak boleh dimakan. Dan ketika mereka tergoda oleh karena bisikan ular, Hawa menganggap, nggak apa-apalah, pegang pun nggak bakal mati, sentuh pun nggak akan gimana-gimana. Dan akhirnya Hawa dan juga Adam, mereka melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Sehingga berakibatnya itu membuat citra diri mereka rusak. Mereka jadi manusia yang berdosa. Mereka kehilangan diri mereka. Mereka kehilangan harga nilai yang indah dalam hidup mereka. Mereka bukan lagi hidup saling mengasihi. Mereka saling menyalahkan. Mereka saling menuding satu dengan yang lainnya. Dan bahkan mereka harus diusir dari Taman Eden. Tempat yang indah, yang harmonis itu. Sehingga Allah, bahkan alam pun yang harusnya melayani mereka, yang adalah tuannya, alam pun itu harus terkutuk, sehingga manusia itu bersusah payah dalam mencari dan mengusahakan tanah. Nah, hal semuanya itu rusak hanya gara-gara hal sepele, yaitu melanggar, tidak taat, saudara. Dan ketidaktaatan inilah yang membuat manusia jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan rusak oleh karena dosa. Dan dosa inilah yang menjadi satu rangkaian, satu pergulatan, satu pergumulan manusia yang dimulai dari Kejadian pasal 4 sampai bagian-bagian kitab lainnya. Menceritakan bagaimana manusia saling membunuh, manusia saling tidak setia, manusia saling berkhianat, dan seterusnya. Kejadian pasal 4 kita bisa melihat setelah Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden. Mereka melahirkan anak Kain dan Habel. Anak-anak mereka itu tidak lepas dari yang namanya perbuatan dosa. Hanya gara hal sepele, persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Kain dipenuhi dengan iri hati dan amarah. Dia akhirnya membunuh Habel, adiknya sendiri, hingga darahnya tercurah. Dan kita bisa melihat Kejadian pasal 5 dan pasal 6. Ketika keturunan itu semakin lama semakin banyak. Manusia bukan hidup dalam kebaikan dan kebenaran sebagaimana Tuhan inginkan, yang Tuhan ciptakan. Tapi manusia hidup dalam rupa-rupa kejahatan. Manusia tidak lagi bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Tidak ada lagi orang benar di zaman itu. Sehingga Tuhan harus turun memusnahkan seluruh manusia dan menyisakan satu keluarga yang takut akan Tuhan, yaitu Nuh dan keluarganya. Sehingga melalui Nuh dan keluarganya, Tuhan kembali memberikan mandat baru, menyatakan kembali keturunan yang baru, ya, di dalam anugerahnya. Dan kalau kita bisa melihat bagian demi bagian yang lainnya, kita bisa melihat bagaimana orang lepas orang, manusia lepas manusia, saling melukai sesamanya, bahkan juga melukai diri sendiri. Teman-teman manusia Tuhan, dosa itu membuat seseorang itu hidup dalam perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Kalau kita perhatikan baik-baik, banyak di antara kita, bahkan banyak sekali kasus-kasus yang ada di sekeliling kita, hanya gara hal sepele. Manusia itu nekat dan dengan mudahnya melukai orang lain. Suatu berita tanggal 14 September 2021, ada seorang pemuda itu nekat membunuh atau melukai korban. Dan perbuatan ini dilakukan itu hanya gara-gara suara motor yang dikendarai itu sangat bising. Ya, ketika dia lagi mau membetulin motornya, suaranya itu berisik, tetangganya orang di sebelahnya itu terganggu,
Orang cuman kasih tahu sama pemuda ini, "Dek, tolong ya, jangan digas motornya, ini berisik. Anak saya yang tadinya udah tidur malah bangun lagi." Si pemuda nggak terima, dia naik pitam, marah, dan dia langsung ambil satu benda tajam yang ada dalam motor itu, dan kemudian dia tusukkan kepada korban. Dan korban itu terluka dan juga harus menderita, saudara. Hanya gara-gara dinasihatin, saudara. Poinnya apa, saudara? Poinnya itu dosa itu merusak hati dan emosi seseorang. Sehingga perbuatan itu dikontrol oleh amarah. Sama seperti Kain yang dikontrol oleh amarah dan keiri hati. Sehingga ia tega membunuh Habel yang tidak bersalah sama sekali. Habel tidak berbuat apapun yang membuat hati Kain terluka. Habel tidak nyinyir. Habel tidak membuli Kain oleh karena persembahan dia tidak terima. Habel tidak ada satu bagian Alkitab pun mengatakan Habel itu melukai hati Kain. Tetapi Kain yang iri hati. Oleh karena Habel diterima oleh Tuhan persembahannya. Sedangkan dirinya enggak. Sehingga hatinya dikontrol oleh amarah. Dan perbuatannya dikendalikan oleh amarah. Nah, saudara, dosa itu membuat orang itu bisa melukai orang lain. Dosa itu membuat orang bisa mencelakakan orang lain. Tapi tunggu dulu Pak Chandra. Saya nggak seperti pemuda ini. Saya nggak pernah melukai orang lain. Bahkan ketika ada orang yang berbuat jahat sama saya biasanya tidak langsung membalasnya dengan kejahatan. Saya langsung mengundurkan diri atau saya diam saja. Toh itu bukan perbuatan dosa. Nah, teman-teman saya Tuhan, memang nggak selalu dosa itu bisa mencelakakan orang lain. Ya, tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, dosa pun juga bisa mencelakakan diri sendiri. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, citra diri dirusak oleh dosa sehingga orang tersebut tidak dapat menghargai diri sendiri. Mereka tidak lagi mencari solusi dari sudut pandang Allah, tetapi mencari solusi dengan caranya sendiri. Kalau kita perhatikan salah satu berita tanggal 15 Maret 2021, seorang pemuda di Gunung Kidul itu dikabarkan nekat gantung diri. Gantung diri bukan karena dia ditinggalkan oleh pacarnya atau mengalami masalah yang berat, tetapi hanya gara-gara handphonenya itu lemot atau terkendala sehingga dia tidak bisa mengakses internet dan sebagainya. Nah, saudara bayangkan, ini berita yang mungkin bagi kita menggelikan. Bagi kita itu lucu, bagi kita itu menjadi bahan tertawaan. Tetapi ini kisah nyata, di mana dosa itu memang tidak mencelakakan orang lain. Pemuda ini tidak mencelakakan orang lain gara-gara handphonenya lemot itu. Tetapi gara-gara handphonenya ini lemot ini, dia mencelakakan diri sendiri. Nah, di sini kita bisa belajar, dosa itu merusak citra diri seseorang. Sehingga ketika tidak mengalami masalah, ya, solusi yang diambil bukanlah solusi yang benar, tetapi solusi yang salah, yang bahkan merusak dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-11 dikatakan dengan jelas bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Karena dosa itu merusak seluruh hidup manusia. Merusak dirinya. Dan juga bisa merusak orang lain. Tapi Pak Chandra, tunggu dulu. Saya tidak pernah mencelakakan orang lain. Saya juga tidak pernah mencelakakan diri saya sendiri. Saya tidak keduanya. Apakah berarti saya tidak berdosa? Ya, Anda tetap berdosa. Kenapa? Karena memang Anda tidak melakukan perbuatan dosa. Atau Anda tidak melukai diri Anda sendiri. Tetapi Anda mengalami akibat dosa, bukan? Anda mengalami yang namanya kematian pada akhirnya. Anda pernah mengalami kesakitan. Anda mengalami yang kelemahan dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa kita berdosa. Teman-teman Tuhan, saudara, jangan pernah berpikir kalau Anda tidak pernah melakukan perbuatan dosa seperti yang tadi saya contohkan, atau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri Anda sendiri, itu berarti Anda bebas dari dosa atau Anda bukan orang berdosa. Meskipun Anda tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan jahat, ataupun yang melukai orang lain atau melukai diri Anda sendiri, Anda adalah orang berdosa. Anda adalah orang yang berdosa, saudara. Anda mengalami akibat dosa. Anda mengalami kematian. Karena upah dosa, Roma pasal 6 ayat 23 adalah maut. Kita pun akan berakhir pada kematian.
Kita pun juga mengalami penyakit, kita pun mengalami kesulitan, kita pun terbatas. Kita pun juga nggak lepas dari yang namanya kelemahan demi kelemahan yang ada. Itu membuktikan, meskipun Anda tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melukai ataupun merusak diri Anda sendiri, Anda tetap adalah orang berdosa. Lalu bagaimana Pak Chandra caranya? Saya terhindar dari jerat lubang kebinasaan ini. Gimana caranya saya terbebas dari penghakiman dan hukuman ini? Bagaimana caranya saya lepas dari yang namanya dosa ini? Dan saya pikir pertanyaan inilah yang juga menjadi pergumulan daripada Martin Luther bertahun-tahun lamanya selama ia menjadi seorang biarawan. Martin Luther adalah seorang biarawan yang hidup saleh. Ia rajin membaca Alkitab, ia berdoa, ia berpuasa, bahkan melakukan seluruh hukum agama dan ritual ibadah yang baik. Tetapi seluruh perbuatan baik itu tidak pernah membuat hatinya itu tenang. Hatinya terus menghukum dia dan menyatakan bahwa dia adalah orang berdosa. Sampai dia pun dibuat frustasi atas suara hatinya yang terus mendesaknya, yang terus menyatakan bahwa dia adalah orang berdosa. Martin Luther tidak pernah berbuat jahat. Martin Luther tidak pernah melukai diri sendiri. Tetapi hatinya terus menderuknya, memaksanya, dan menyatakan bahwa dia adalah orang berdosa. Hingga di tengah-tengah rasa frustrasinya itu, pada suatu malam, oleh karena pimpinan Roh Kudus, ia membaca Roma pasal 1 ayat yang ke-17, yang berkata demikian bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saat itu juga matanya terbuka, hatinya terbuka, dan dia menyadari dan memahami dengan sangat bahwa ternyata manusia dibenarkan, diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena dia berusaha untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan jahat dalam dirinya. Bukan semuanya itu. Melalui pembacaan dan melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya, dia menyadari hanya oleh karena iman kepada Tuhanlah yang membebaskan, yang membenarkan, dan bahkan menyelamatkan seseorang dari penghakiman dan hukuman dosa itu. Teman-temanku Tuhan, iman itulah yang akan membuat kita mengenal Tuhan, mengenal pengampunan kepada Tuhan, dan bahkan membawa satu kehidupan baru atau kelahiran baru yang nanti akan kita pelajari 2 minggu ke depan dalam tema berikutnya. Iman inilah yang membuat kita lepas daripada tuntutan dosa itu. Dan iman inilah kepada Tuhan inilah yang menjadi jawaban dari seluruh tuntutan, dari seluruh kegelisahan, dan dari seluruh pergumulan manusia di dalam kehidupan mereka yang berdosa itu. Renungan pada hari ini mau mengajak kepada setiap kita untuk menyadari bahwa Anda dan saya adalah orang berdosa. Meskipun Anda dan saya tidak pernah melakukan perbuatan dosa seperti pemuda yang tadi diungkapkan. Meskipun Anda juga tidak pernah melukai diri sendiri seperti pemuda di Gunung Kidul itu. Anda adalah orang berdosa. Kita butuh Tuhan. Dan firman Tuhan juga mau mengajak kepada kita bahwa seluruh perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak pernah dapat menyelesaikan tuntutan hukuman dosa yang ada di dalam diri kita. Karena kita adalah orang yang betul-betul rapuh. Kita membutuhkan Tuhan. Hari ini, sudahkah engkau sadar bahwa engkau adalah orang berdosa dan membutuhkan Tuhan? Saya mau mengajak ke setiap kita untuk sama-sama mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Mari katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Tuhan. Aku membutuhkan pemulihan kepada Tuhan. Dan hari ini kami boleh belajar Tuhan, bahwa hanya iman kepada Tuhanlah yang menghantarkan kami untuk memperoleh satu hidup yang baru. Satu hidup dalam keselamatan di dalam Kristus. Mari teman-teman, kita satu di dalam doa. Dan saya akan berdoa buat setiap kita.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar bahwa kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang rapuh. Kami adalah orang-orang yang rusak dan hancur, Tuhan, oleh karena dosa. Meskipun kami tidak melakukan perbuatan dosa yang melukai orang lain, meskipun juga kami tidak melukai diri sendiri dan membuat diri kami celaka, tetapi kami adalah orang yang berdosa. Tuhan, ampuni kami jika kami merasa cukup dengan perbuatan baik, rajin ibadah ke gereja dan sebagainya yang membuat kami itu layak di hadapan Tuhan. Sebenarnya semua itu tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan tanpa kami percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Engkau sebagai satu-satunya juru selamat pribadi. Tuhan, biar pada hari ini firman Tuhan mengajak kami untuk menyadari bahwa kami orang berdosa. Kami adalah orang yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Dan ajak kami selama minggu-minggu ini merupakan satu minggu di mana kami boleh merenungkan bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami lemah, kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Kami butuh pengampunan daripada Tuhan. Dan bahkan terlebih daripada itu, kami membutuhkan keselamatan pribadi dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Pimpin dan sertai kami, kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan biarlah firman Tuhan boleh berbicara dalam hati dan pikiran kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.